Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kali ini kami akan membahas modul 2 tentang hakikat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Weli Oktarini, saya Amalia Tri Utami, saya Artasia Widodo. Nah, langsung saja kami akan membahas tentang modul 2 ini, yang mana KB1 akan dijelaskan langsung oleh Mbak Amalia. Kepada Mbak Amalia kami persilakan. Baiklah, terima kasih Weli Oktarini. Nah, di sini saya Amalia Utami ingin membahas akan mempresentasikan tentang kegiatan belajar 1, yaitu pengertian pelayanan pendidikan dan sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia. Yang pertama yaitu makna dan jenis pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Makna pelayanan pendidikan yaitu makna dari kata pelayanan yang dalam bahasa asing yang disebut dengan service. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pelayanan diartikan sebagai 1. Perihal atau cara melayani. Yang kedua yaitu usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Yang ketiga, kemudahan yang diberikan ulang belum? Mana ini matinya? Miring-miring ya aku sana dia no. Pegang baik tak yang? Iya, pegang baik. Kan baca PPT bayang. Iya, mas aku tuh deket di China. Jangan itu baca mana ulang dari awal nian kita. Tidak, baca Bisa, diikat Mak. dak? Bisa dipotong dak? Tidak tahu, baru inilah tahu aplikasi ini ya. Mana matinya? Cek lagi dah. Baiklah, di sini saya Amalia Turami ingin mempresentasikan kegiatan belajar 1, yaitu pengertian pelayanan pendidikan dan sejarah perkembangan pendidikan khusus di Indonesia. Yang pertama, makna dan jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Makna pelayanan pendidikan. Makna dari kata pelayanan yang dalam bahasa asing disebut service. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan diartikan yang pertama perihal atau cara melayani, yang kedua usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang. Yang ketiga, kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdaknas. Dalam bab 1 pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa pelayanan pendidikan atau layanan pendidikan mengacu kepada penyediaan jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan yang dilayani sehingga memungkinkan seorang mengembangkan servisnya tersebut. Yang kedua yaitu jenis pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Jenis pelayanan pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, layanan pendidikan yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan fisik. Yang kedua, layanan pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan emosional sosial. Yang ketiga, layanan pendidikan yang memang berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan. Adapun sejarah perkembangan layanan pendidikan khusus, yang pertama yaitu ada di Spanyol pada abad ke-16, yang kedua di Amerika pada tahun 1817, dan di Indonesia pun sendiri yaitu pada tahun 1901. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, penyelenggara PLB menetapkan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenis kelainan yang disandang. SLB dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, sekolah luar biasa tipe A untuk anak tunanetra. Yang kedua, sekolah luar biasa tipe B untuk anak tunarungu. Yang ketiga, sekolah luar biasa tipe C untuk anak tunagrahita. Yang keempat, sekolah luar biasa D untuk anak tunadaksa, dan sekolah luar biasa E untuk anak tunalaras. Di samping itu, untuk anak berbakat sebenarnya dibuka sekolah luar biasa F. Pemerintah juga mendirikan sekolah terpadu, yaitu sekolah dasar biasa yang melayani anak berkebutuhan khusus, dan sekolah
SLDB yaitu sekolah dasar yang memberi layanan kepada ABK dari semua jenis. Nah, di sini ada tabel 2.1, jumlah sekolah dan jumlah siswa yang berkebutuhan khusus. Pada tahun 1993, garing 1994, dan tahun 1989, garing 1999. Nah, dari jenis sekolahnya itu yang pertama ada SLB negeri, yang kedua SLB swasta, yang ketiga SDLB negeri, dan yang keempat pendidikan terpadu atau negeri. Ketentuan dalam PP nomor 17 tahun 2010 tersebut bahwa sebutan SLBA, SLB, dan sebagainya tidak lagi, tapi diganti dengan SDLB, SMPLB, dan SMALB. Nah, bisa kita lihat dari jumlah sekolah dan jumlah siswanya dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Nah, bisa kita lihat yaitu pada jumlah sekolahnya tahun 1991 itu berjumlah 899, sedangkan tahun 1998 dari 1999 itu meningkat menjadi 1248. Sedangkan jumlah siswanya yaitu dari 38.616 menjadi 46.945. Baiklah, itu tadi penjelasan kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 2 yang akan dijelaskan oleh Welly Oktarini dan Mbak Artasya Widodo. Kepada Welly Oktarini, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami pada kali ini yaitu KB2 tentang berbagai bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, yang A, pelayanan pendidikan segregasi, integrasi, dan inklusi. Yang satu, layanan pendidikan segregasi. Layanan ini adalah bentuk layanan pendidikan segregasi memisahkan anak berkebutuhan khusus dari anak yang normal. Dengan demikian, anak berkebutuhan khusus mempunyai sekolah sendiri, demikian pula anak normal yang mempunyai sekolah yang tidak ada kaitannya dengan sekolah anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah layanan pendidikan integrasi. Nah, layanan pendidikan integrasi ini adalah bentuk layanan yang mendidik anak berkebutuhan khusus di sekolah biasa bersama anak normal. Artinya, melalui pendidikan terintegrasi, para anak berkebutuhan khusus dapat menghayati dunia yang sama dengan anak normal. Demikian pula anak normal akan mendapatkan kesempatan untuk menghayati keanekaragaman dalam hidup anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, layanan pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi adalah bentuk layanan yang mendidik anak berkebutuhan khusus tanpa membedakan tingkat parahnya kelainan di sekolah biasa yang terdekat dengan tingkat tempat tinggal anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, itu adalah gambar 2.1 yaitu contoh profil integrasi fisik, sosial, dan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, tabel biru itu adalah menjelaskan tentang integrasi fisik, sedangkan tabel hijau integrasi sosial, dan tabel merah integrasi pembelajaran. Yang B adalah jenis pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah layanan di sekolah biasa. Anak-anak berkebutuhan khusus yang memenuhi syarat bersekolah bersama-sama dengan anak-anak sekolah biasa. Model ini dapat dikatakan sebagai integrasi penuh yang memang merupakan model yang diinginkan oleh para penganut inklusi yang menghendaki agar anak berkebutuhan khusus secara penuh dilayani di sekolah biasa yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua, sekolah biasa dengan guru konsultan. Dalam layanan ini, anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah biasa. Sekolah tersebut dibantu oleh para pendidikan khusus sebagai konsultan bagi para guru, kepala sekolah, dan orang tua anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga, sekolah biasa dengan guru kunjung. Nah, model ini hampir sama dengan model guru konsultan tadi, namun anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah biasa dengan para guru yang mengajar di sekolah tersebut dibantu oleh guru kunjung. Guru kunjung ini adalah guru pendidikan khusus yang bertugas di lebih dari satu sekolah. Jadi, artinya
guru kunjung ini berkunjung dari satu sekolah ke sekolah lainnya. Yang keempat adalah model ruang sumber. Dalam model ini, anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah atau kelas biasa yang dilengkapi dengan ruang khusus yang disebut ruang sumber, atau dapat disebut pula sebagai ruang bimbingan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, model kelas khusus. Dalam model ini, layanan untuk anak berkebutuhan khusus diberikan di kelas-kelas khusus terpisah dari anak normal. Kelas khusus ini mungkin berada di kelas biasa, tetapi tidak menutup kemungkinan juga berada di tempat lain. Yang keenam, model sekolah khusus siang hari. Model ini menyediakan layanan bagi anak berkebutuhan khusus dalam sekolah khusus pada siang hari atau hari sekolah. Sedangkan pada waktu-waktu di luar hari atau jam sekolah, para anak berkebutuhan khusus berada di rumah bersama keluarga dan di lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang ketujuh, model sekolah dalam panti asuhan atau rumah sakit. Dalam model ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan di panti-panti asuhan atau rumah sakit tempat anak berkebutuhan khusus dirawat. Misalnya, untuk anak-anak yang menderita cerebral palsy yang memerlukan perawatan intensif bagi anak penyandang tunaganda. Panti atau rumah sakit merupakan tempat tinggal mereka, sekaligus sebagai tempat pendidikan bagi mereka untuk menempuh pembelajaran. Nah, selanjutnya yang C, pendekatan kolaboratif, akan dijelaskan oleh Mbak Artasyah. Kepada Mbak Artasyah kami persilakan. Baiklah, saya Artasyah ingin menjelaskan tentang pendekatan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus berasumsi bahwa layanan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus akan menjadi lebih efektif jika dilakukan oleh satu tim yang berasal dari berbagai bidang keahlian yang bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Mereka yang mungkin terlibat sebagai anggota tim pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus berasal dari berbagai bidang keahlian yang relevan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang ditangani. Secara umum, anggota tim mencakup para pakar atau personel sebagai berikut. Yang pertama itu adalah guru sekolah biasa, guru pendidikan khusus, pengawas sekolah, kepala sekolah, orang tua ABK, ABK sendiri, psikolog sekolah, guru bina wicara dan persepsi bunyi, dokter dari berbagai keahlian atau dokter spesialis, perawat sekolah, guru pendidikan jasmani yang sudah mendapat pelatihan khusus untuk menangani anak berkebutuhan khusus, kemudian ahli terapi fisik atau physical terapis, lalu pekerjaan sosial dan konselor, dan yang terakhir itu adalah personel lain sesuai dengan keperluan. Nah, kolaborasi dilakukan sejak awal perencanaan pelayanan pendidikan sampai dengan penilaian dan tindak lanjut pelayanan pendidikan. Demikian itu tadi penjelasan tentang pendekatan kolaboratif dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Terima kasih. Kita dari kelompok 1. Terima kasih dari kelompok 1. Itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.